Jadi dengan 5 poin ini sebetulnya kami menilai bahwa Presiden Joko Widodo itu sudah sangat pantas untuk dimakzulkan, dan itu sebabnya kami menuntut ini. Dan salah satu yang sangat berperan adalah bagaimana segera DPR dan MPR itu melakukan sidang untuk nanti akhirnya bisa memakzulkan Presiden Joko Widodo. Tapi sekarang kan baru isu ribut tentang pemakzulan presiden, impeachment kan gitu. Oh ya. Nah, itu Jonas itu tidak bisa dilakukan, Jonas. Nggak bisa Pak ya, pasti Pak ya. Karena masih ada proses. DPR, MK, tidak mudah. Iya. Apalagi Pilpres sudah tinggal hampir 1 bulan lagi. Dan itu perlu waktu yang lama pastinya ya. Ya bisa berapa bulan. Ya, dalam waktu 2 bulan rasanya nggak mungkin Pak ya. Itu ada dasar hukumnya juga toh. Iya. Dan yang kedua, apa salahnya presiden? Kan presiden tidak ada salahnya. Yeah. Artinya salah di sini itu mengkhianati negara, itu baru bisa impeachment. Selama tidak ada pengkhianatan kepada negara, tidak bisa dilakukan. Syarat mutlaknya itu ya, pengkhianatan negara Pak ya. Pengkhianatan negara. Selama tidak ada pengkhianatan negara ya susah, sulit. Alasannya apa kan tidak jelas. Ya. Tapi yang jelas penting kita berdoa, karena siapapun presidennya tahun ini kita masuk resesi di 2025. Iya. Apalagi perang Timur Tengah sekarang ini makin ini Pak ya, makin besar Pak ya. Nanti pengaruhnya nanti di minyak dunia, Jonas. Harga minyak naik ya, kesulitan langka mungkin juga ya. Iya, karena perang kan bisa terjadi. Keadaan Timur Tengah bagaimana menurut pandangan Pak Daud? Perang ini Pak. Bisa lama. Lama Pak ya. Dan ini malah menyebar Pak ya, semakin banyak negara-negara yang akhirnya jadi ikut-ikut. Ikut-ikut perang kan? Ya. Yang aman-aman Indonesia, Jonas. Indonesia aman Pak ya. Tenang aja, Jonas. Sahabat khotbah populer, secara pribadi saya heran ya dengan bangsa ini terkait dengan rencana pemakzulan Bapak Presiden Joko Widodo. Entah apa yang dipikirkan, apa yang ingin dilakukan begitu. Kalau enggak ingin menjatuhkan pimpinan bangsa ini atau pemimpin bangsa ini. Dunia kan melihat gitu loh, ada rakyatnya ingin melakukan pemakzulan kepada presidennya. Dan presiden ini adalah presiden terpopuler nomor 1 di dunia. Aneh kan? Tapi memang ini sebagian kecil kok dari rakyat Indonesia. Ya saya pikir mungkin sebagian dari mereka-mereka yang ingin melakukan hal tersebut ya barisan sakit hati gitu kan. Masih sempat-sempatnya loh, beliau sudah mau berakhir, ada lagi rencana pemakzulan. Malu kita, malu sama bangsa lain. Udah biarkan aja selesai beliau. Nggak lama lagi kok berakhir udah. Ngapain ditarik-tarik, digoncang-goncang. Biarkan saja Bapak Jokowi itu menyelesaikan pemerintahannya sampai selesai. Banyak program-program yang sedang berlangsung, sedang berjalan, biar selesai begitu loh. Dunia biar lihat bahwa Indonesia sudah mulai maju gitu. Jangan sampai kita intern ribut.
Sementara di luar banyak orang yang mengagumkan Bapak Presiden dan ingin bermitra dengan beliau. Apa kesalahan Bapak Presiden? Emang beliau melakukan kesalahan besar? Atau berkhianat mungkin? Melanggar konstitusi mungkin apa? Coba. Kalau beliau melakukan pengkhianatan kepada bangsa ini, saya juga setuju diturunkan gitu loh. Namanya sudah berkhianat. Lihat dong karyanya. Lihat karyanya. Kita nggak bisa tutup mata walaupun kita nggak suka gitu. Nggak pro dengan Bapak Jokowi. Tapi kita nggak boleh tutup mata bahwa beliau dan timnya sudah bekerja baik untuk bangsa ini. Jadi nggak usah diganggu-ganggu dulu lah. Ini pemilu juga sudah dekat ini. Tinggal Februari aja ini kan. Bulan depan aja nih. Nggak usah diganggu lah. Justru nanti itu bisa membuat kacau gitu loh. Kalian pikir pengikut Bapak Jokowi sedikit? Yang tidak pro dengan pemaksulan ini sedikit? Banyak sekali, mayoritas. Jadi kalau kalian turun ke jalan, pengikut Bapak Jokowi pun bisa lakukan hal yang sama, turun ke jalan juga, menyuarakan stop pemaksulan. Seperti itu. Banyak orang yang ikut di belakang Bapak Jokowi, rela melakukan apapun. Itu. Makanya sekarang Bapak Prabowo dan Gibran juga banyak yang support, karena orang berpikir, oh inilah yang akan melanjutkan program Bapak Jokowi. Mereka sudah merasakan, sudah tahu gambaran besarnya Indonesia seperti apa, maka orang yang bisa dipercaya untuk melanjutkan didukung. Itu. Main sehat aja lah udah. Bertarung sehat udahlah. Gak usah pakai seperti itu, karena itu bisa mempermalukan Indonesia sendiri. Kan gak konsisten kan. Presiden terbaik, presiden yang mampu mengangkat Indonesia, ekonomi dan infrastrukturnya, tiba-tiba rakyatnya ada yang ingin presidennya turun. Aneh gitu kan. Udah fokus saja kampanye lah. Suarakan hal-hal yang positif dari calon yang Anda suka. Gak usah senggol-senggol Bapak Presiden, udahlah. Ya kan? Gak usah. Kita lihat ini, bahwa keadaan dunia ini tidak main-main loh. Coba, perang di mana-mana. Israel Hamas, tambah lagi Yaman, dengan Amerika, Eropa dan lain sebagainya. Negara-negara lain juga bisa ikut serta. Jadi potensi perang dunia ketiga di depan mata. Jadi kalau kita tidak punya presiden atau paling tidak program yang tetap dilanjutkan, program yang bagus untuk membentengi Indonesia ini, bahaya. Misalnya hilirisasi, itu kan sudah dikonsep. Banyak hal lah pokoknya sudah dipersiapkan, termasuk IKN sudah dipersiapkan untuk bangsa ini kan. Itu yang saya lihat. Jadi kalau masih lagi kita bongkar-bongkar pasang kayak puzzle, tiba-tiba datang inflasi, krisis ekonomi, habislah kita. Habis. Kita masih sibuk untuk mengatur di dalam, datang tekanan dari luar, ya nggak sempat gitu loh. Ya kan repot. Jadi menurut saya, apa yang sudah tertata saat ini, kan sudah terlihat keberhasilannya. Ya, inflasi tahun-tahun yang lalu, COVID tahun-tahun yang lalu kan bisa tertangani. Tentu tidak sempurna, tapi kan kita bisa lihat ekonomi tetap berjalan. Gitu loh. Rakyat tidak terlalu menderita sekalipun ada dampak ya kan. Semua negara juga ada dampaknya, bahkan ada yang sudah kolaps. Tapi dibanding dengan negara lain, saya pikir Indonesia masih lebih baik. Hati-hati, kalau masih lagi bongkar-bongkar sistem, bongkar-bongkar program, bongkar-bongkar lagi pembangunan, aduh. Ini ngeri nih.
Kita doa sajalah supaya tidak terjadi perang dunia ketiga. Hal ini sudah diawali oleh Rusia, Ukraina, dilanjutkan lagi Israel, Hamas, tambah lagi Yaman, Amerika, dan lain sebagainya. Masih bermain di Laut Merah memang, tapi kalau banyak korban, apa enggak bahaya? Iran lagi, aduh, Arab Saudi pun juga perang saudara lagi. Ini kan sudah mulai menarik beberapa negara ini, sehingga berdampak pada ekonomi, berdampak pada minyak bumi, dan lain sebagainya. Jadi kalau sistem kita masih kacau, apalagi ini mau pesta demokrasi, ada lagi pemaksulan seperti itu ya. Jadi rakyat itu terpecah, terbelah fokusnya. Saya sih berharap ya siapapun nanti pemimpinnya itu ya nggak jauh-jauh amat lah dengan apa yang sudah dibangun oleh Bapak Jokowi. Jangan nanti dibongkar semua gitu. Ingin menunjukkan bahwa aku juga bisa membangun Indonesia, tidak perlu melanjutkan Bapak Jokowi. Maksud saya itu dana banyak habis, dibuang begitu saja gitu loh. Untuk apa gitu loh. Emang gampang itu cari uang itu. Negara ini nggak mudah saya pikir. Kasihan rakyat, nanti pajak dinaikkan lagi. Udah, lanjutkan yang sudah ada karena dana sudah ada masuk. Sudah banyak masuk, investor juga sudah banyak masuk buat setiap infrastruktur dan lain-lain, termasuk IKN juga. Jadi kalau masih kacau kepemimpinan di bangsa kita, gimana negara mau percaya sama Indonesia? Kalau mereka nggak percaya ya sudahlah, kembangkan sendirilah negara ini, kembali ke zaman lampau lagi. Jadi saya berharap siapapun sahabat pilih, biarlah pemimpin yang menang adalah pemimpin yang pahamlah ya, bukan sekedar ngomong, bukan sekedar bacot saja, tapi paham memimpin, paham mengatasi tekanan dari luar maupun dari dalam ya. Tapi saya berharap yang paling penting, damailah bangsaku, tidak ribut-ribut. Dan kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua, memberkati kita semua. Saya merasa secara pribadi ya, Indonesia sedang digiring Tuhan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih maju. Dan dunia sudah melihat itu. Ya, jangan kotori pemilu untuk pemilihan presiden berikutnya dengan cara-cara yang tidak baik dan memicu perkelahian. Ya, jangan. Karena Indonesia ini sekali dipercik gitu langsung terbakar semua. Ya, rakyat Indonesia siapapun kita, dari pasangan manapun Anda, 1, 2, 3, jangan mudah terpecah belah, jangan mudah terpicu. Tetap sabar, tenang, kita kawal terus pemilu 2024 berjalan dengan baik, menghasilkan pemimpin yang tepat. Tuhan Yesus memberkati.